muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita untuk menuju majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kembali kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masuk dalam pembahasan bab sabar. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, mungkin membahas ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sabar insyaallah biidnillahi mudah. Kemudian menjelaskannya juga insyaallah juga mudah. Tapi mengamalkan dan praktekannya tidak semudah apa yang kita bayangkan dan kita baca. Karena Nabi SAW pernah mengatakan sebelum kita masuk dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi atau disantumkan oleh beliau dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang Allah karuniakan kesabaran, maka tidak ada karunia yang lebih baik, lebih luas bentuk rizkinya yang Allah karuniakan kepada seorang hamba yang lebih baik daripada kesabaran. Jadi kalau seorang hamba diberi sifat sabar oleh Allah, maka itu adalah karunia yang sangat mahal, rizki yang sangat luas yang Allah berikan kepadanya. Maka prakteknya sekali lagi, sabar ini butuh kepada sabar lagi. Jadi ketika menjalankan sabar, butuh kesabaran untuk bisa sabar. Baik para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, bab sabar. Pertama kita akan bahas apa makna sabar secara bahasa. As-sabru, para jamaah sekalian, sabar secara bahasa artinya sabara, berarti habisa. Artinya adalah menahan. Menyabarkan diri artinya berarti menahan diri. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, sabar artinya adalah habsun nafsi, menahan diri, ala umurin salasah, menahan diri pada 3 perkara. Sabar itu adalah menahan diri pada 3 perkara. Yang pertama, ala ta'atillah. Jadi definisi ini sekaligus menjelaskan kepada kita 3 jenis sabar. Seseorang harus menahan diri di atas ketaatan kepada Allah. Ini yang pertama. Menahan diri agar senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, habsun nafsi an maharimillah. Dari apa-apa yang diharamkan Allah. Menahan diri dari apa-apa yang diharamkan Allah.
Kemudian yang ketiga, habsun nafsi ala aqdarillahil mu'limah. Menahan diri atas ketetapan Allah yang menyakitkan. Atau dengan kata lain, menahan diri atas takdir Allah yang pahit. Maka inilah 3 jenis sabar yang dijelaskan oleh para ulama. Sebelum kita masuk di dalam ayat-ayat yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang bab sabar, demikian pula dengan hadis-hadisnya, maka kita akan jelaskan dari 3 jenis sabar ini agar kita paham hakikat daripada kesabaran. Nah, sebelum penjelasan, sebagaimana tadi saya ungkapkan, prakteknya itu sulit ya. Sabar itu prakteknya sulit. Ada orang yang sabar barangkali ketika dia diuji oleh Allah dengan takdir yang pahit, tapi dia nggak sabar di atas ketaatan kepada Allah. Ada orang yang sabar di atas ketaatan kepada Allah, tapi dia nggak sabar ketika diuji dengan ujian maksiat. Artinya apa? Nggak bisa menahan diri untuk terjerumus kepada kemaksiatan. Ya, sebelum kalau nggak salah masih bulan Ramadan ya. Jadi di bulan Ramadan bertepatan dengan hari Selasa, saya lupa tanggalnya. Saat itu kami pun sama ya, sedang membahas tentang sabar. Itu qadarullah. Setelah pulang dan kami akan berangkat ya dengan santri, dengan keluarga. Ya. Singkat cerita, setelah persiapan, barang-barang masuk koper, ya, mau berangkat umroh di pertengahan Ramadan. Ya, kemarin ketemu Pak siapa namanya? Pak Fauzan. Dan subhanallah, ini ketemu di sini Pak, di Mekah lupa sama mana Pak? Pak, ini kartu kuning nih sama mana? Ya, mana beliau? Nggak ada ya. Nah, kartu kuning kedua berarti nggak ada ya. Ketemu bengong lihatannya Pak Fauzan itu. Abu Bulan katanya. Ya, oh nggak apa-apa, nggak manggil Ustaz nggak apa-apa. Tapi ya biarkan aja. Nggak kenal Pak. Iya, oh Abu Iqbal dia bilang. Abu Iqbal ya. Abu Iqbal yang mana Pak? Yang sering ketemu di kajian semana ya. Oh bukan Pak. Coba ingat-ingat lagi. Subhanallah, serupa kan dia. Langsung selfie ya. Biasa orang Indonesia tukang selfie. Terkenal di sana Pak, orang Indonesia itu salafi ya, tukang selfie. Para jamaah sekalian azan ya Allah ya kumajmain. Jadi singkat cerita, ketika belum jauh dari perjalanan dari rumah, kita masukkan barang-barang ke koper masuk mobil, baru sekitar belum 1 kilo, baru berapa ratus meter, karena saat itu salah satu staf ya nabrak mobil Pak. Subhanallah. Lalu berangkat baru berapa ratus meter. Jadi ada anak muda, masih mahasiswa lah. Kalau bagi kita yang umurnya sudah di atas 30, ya bocil lah ya. Mahasiswa kan berarti sekitar awal-awal masih 18 tahun lah ya. Bedanya bisa berapa? 10 tahun ya. Jadi kita udah kenal dunia 10 tahun, dia belum lahir gitu kan. Nah sama bapak saya juga, saya bocil bapak ya. Saya belum lahir, bapak sudah kemana-mana. Qadarullah dia ngebut, karena saya juga suruh, ini udah terlambat, agak ngebut aja. Tiba-tiba ngerem ngedadak, nabraklah mobil. Dia awet-awet gitu mobilnya biar nggak lecet. Qadarullah lecet. Itu memang kalau secara salah, jelas salah dia, karena ya biasa anak muda lagi ngetes knalpot tuh Pak, Ramadan.
sambil lihat ke arah knalpotnya ya, gurung gitu. Ada polisi tidur, dia tiba-tiba ngerem mendadak, maka jelas kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kondisinya para jemaah, Bapak Ibu sekalian, kondisinya kita di dalam laki-laki 3 orang. Dan orang militan semuanya. Saya yang bawa ya mungkin ada yang kenal, juara silat, dan 1 santri saya. 3 dia anak mahasiswa baru. Ya, berhenti. Kemudian ya sedikit cekcok dalam arti kata, kalau saya enggak ya. Karena yang nyupir tadi masih ya rem dadakan, jadi saya nggak bisa ngerem. Ya, masih yang nabrak gitu. Salah tetap. Nah, ini kartu kuningnya saya ambil lagi, Pak. Saya tadi kartu kuning karena lupa di Mekah sama saya, Pak ya. Mukanya sama. Oh, kayak lupa aja Pak, jangan disama-samain orangnya. Ya. Baik para jemaah sekalian. Ya intinya lecet lah Pak ya, mobil walaupun nggak terlalu rusak parah. Tapi kan seenggaknya sekali lecet mobil kan 500-600 ribu Pak. Beda sama motor Pak ya. Akhirnya dia emosi ya. Ya sudahlah, udah saya buru-buru Mas. Oh enggak, ini apa namanya? Dia bilang apa itikat baiknya apa nih? Saya lihat motornya nggak kenapa-napa, ya paling sengklek apa namanya plat nomornya aja. Itikat baiknya apa nih? Dia ngetok-ngetok mobil dari belakang, itu kan kita sambil jalan. Akhirnya saya bilang berhenti, udah Mas, apa namanya, udah biar saya aja yang minta maaf. Itu istri sampai geleng-geleng ke saya, ini AA bukan katanya, karena bukan tipe saya begitu. Ini kalau benar nggak akan ngalah sampai titik darah penghabisan, bahasa orang begitu ya. Tapi ya saya malu ya, dibuat malu karena saya baru nyampain di depan jamaah agar bersabar. Dan dalam keadaan puasa kesabaran kita lebih ditekankan lagi. Ada orang ajak ribut, apa kata Nabi? Maka katakan aku sedang berpuasa. Wah itu diuji benar-benar. Kita puasa dan mau berangkat umroh lagi. Masa ribut dulu kan nggak lucu gitu ya. Nah saya bilang, Mas, ya udahlah, dia nggak mau nih yang apa namanya yang bawa saya ini santri dan staf saya nggak mau dia minta maaf karena merasa benar. Udah saya aja minta maaf. Ya saya juga lagi puasa, maaf juga Pak ya. Nah udah selesai. Jadi kadang demikian para jamaah. Ketika kita punya ilmunya, ketika kita tahu hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, diuji sama Allah, dipraktekannya ilmunya. Ya. Nah itu singkat ceritanya jamaah sekalian, azan ya Allah ikum ajmain, berkaitan dengan sabar. Nah, ini sabar jenis yang kemana? Yang mana nih? Sabar di atas ketaatan, sabar dari kemaksiatan, atau sabar di atas takdir yang pahit? Ya, sabar dari atas takdir yang pahit. Ya sudahlah, qadarullah sudah terjadi ya. Baik jemaah azan ya Allah wa ikum ajmain. Jenis yang pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Kenapa seorang itu dituntut untuk bersabar di atas ketaatan? Karena sejatinya ketaatan itu berat. Karena sejatinya ketaatan itu berat. Makanya dalam istilah fikih, orang yang dibebani dengan hukum disebut dengan apa? Ada yang tahu? Kita Pak, dengan apa? Mukallaf. Orang yang sudah dibebani dengan hukum syariat disebut dengan apa? Mukallaf. Artinya apa? Orang yang dibebani. Berarti syariat itu apa? Beban. Ada bobotnya yang harus kita pikul, berarti ada bebannya. Ya. Maka seorang itu yang mengerjakan ketaatan, mau tidak mau ada capek yang dia rasakan, ya. Kemudian juga ada lemah yang dia rasakan dan lain sebagainya. Orang mau sholat, kemudian sedang ngantuk-ngantuknya, sedang capek-capeknya harus sholat. Terkadang juga Allah uji dengan hartanya, dia sudah kumpulkan tapi harus dikeluarkan untuk sedekah, untuk zakat, atau barangkali membantu orang tuanya. Ya demikian pula dengan haji nggak sembarangan Pak, capek Pak. Apalagi yang dapat tendanya jauh, ya. Saya pernah merasakan setiap hari 10 kilo jalan Pak. Ini 3 hari berapa? 30 kilo. 30 kilometer.
Belum tawafnya itu Pak, belum sa'inya. Makanya ini sebagai cerita saja. Saya sampai hitung Pak, semua jumlah kilometer yang saya jalankan dengan orang tua selama musim haji berikut dengan umrohnya, karena kita pakai haji tamattu, itu sekitar 90 kilometer. Total kilometer kita jalan. Berarti dari sini sampai mana Pak? Kerawang Pak. Ya, itu totalnya. Dengan tawafnya, kan tawaf apalagi kalau di atas itu 1,2 kali 7. Belum sa'inya dan lain sebagainya. Jadi diuji Allah. Nah, ketaatan kepada Allah itu butuh apa? Kesabaran. Kalau nggak sabar ya orang nggak mau Pak. Kalau nggak sabar maka dia tidak akan mengerjakannya. Kantuk tadi yang sedang dia rasakan, dia harus bangun. Dia harus menahan dirinya untuk apa? Untuk mengarahkan nafsunya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan itu sekali lagi ada sesuatu di dalamnya berat yang akan dirasakan oleh jiwa dan badan dia. Maka butuh kesabaran. Baik, kemudian yang kedua, sabar dari yang diharamkan atau sabar menahan diri yang diharamkan. Maka manusia menahan jiwanya, menahan dirinya dari apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih jiwanya itu masih masuk dalam kategori jiwa yang sering memerintahkan atau condong kepada keburukan, yang disebut dengan an-nafsu al-ammarah su. Allah firmankan di dalam surat Yusuf, "Innan nafsa la'ammaratun bisu", kata Allah. Sesungguhnya jiwa itu seringkali memerintahkan kepada keburukan. Lihat, jiwa yang mendorong kita kepada keburukan harus kita tahan. Makanya para jemaah sekalian, azan ya Allah wa yakum ajmain. Sekali lagi ini, terlebih jiwanya masih demikian. Ada orang yang enggak tergiur dengan maksiat. Tapi nih Pak, kapan orang itu harus bersabar? Saat jiwanya mendorong kepada kemaksiatan. Saat itu dia sabar. Saat jiwanya mendorong dia untuk apa? Kemaksiatan atau keburukan. Maka dia harus menahan diri, contohnya lisan dari berdosa, menahan tangannya untuk tidak mengambil harta dari hasil riba, berbuat curang, korupsi, tidak amanah, khianat dan lain sebagainya. Ya, maka seorang, sekali lagi jenis yang kedua ini, dia bersabar menahan dirinya dari apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sabar atas takdir yang pahit atau yang menyakitkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, ketika seorang itu diuji oleh Allah dengan takdir yang pahit, dengan takdir yang menyakitkan, maka kondisi orang tersebut ada 4. Perhatikan para jamaah, kondisi orang yang diuji oleh Allah dengan takdir yang pahit itu salah satu. Yang pertama apa? Yang pertama tidak ridho atau murka. Dia tidak ridho, dia murka dengan ketetapan Allah. Ini kondisi yang pertama. Yang kedua, dia bersabar. Yang ketiga, dia apa yang ketiga? Dia ridho. Dan yang keempat, dia bersyukur. Kondisi seseorang ketika menghadapi takdir Allah itu ada 4. Yang pertama, murka, nggak suka, nggak senang, marah dengan takdir Allah. Yang kedua, dia bersabar. Yang ketiga, dia ridho. Dan yang keempat, dia bersyukur. Jenis yang pertama para jamaah sekalian, bisa jadi seorang itu marah, murka, nggak suka, tidak muncul, tidak terlihat lewat lisannya ataupun jasadnya, fisiknya, tapi ada pada hatinya. Dengan kata lain apa? Ngegerutu. Tahu ngegerutu Pak? Marah-marah tapi di hatinya. Sampai terucap dalam hatinya, Allah zalim sama saya. Maka apa ini Pak?
dia teruji dengan dua ujian. Allah uji berkaitan dengan badannya, terkena musibah, imma sakit, atau kehilangan harta, atau kehilangan orang yang dicintai dari keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Itu ujian Allah yang Allah timpakan kepadanya. Yang kedua, ujian yang Allah ujikan kepada agamanya. Dia murka sama Allah dengan mengucapkan apa? Allah nggak adil, Allah zalim sama saya. Sekalipun tidak diucapkan dengan apa? Dengan lisannya, atau tidak terlihat dari perbuatannya yang menunjukkan dia tidak ridho dengan takdir Allah. Begitu Pak. Jadi hati-hati. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai hati kita ini ngegerutu, ngedumel sampai mengucapkan sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Makanya di dalam kalimat ketika kita mendengar orang-orang yang kita cintai meninggal, salah satu sunnah Nabi SAW, wala naqul illa ma yurdi rabbana. Kami tidak akan mengucapkan kecuali kalimat yang dicintai Allah saja. Jadi nggak akan marah-marah. Kenapa dia mati Allah? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Karena kalau orang sudah mengatakan Allah nggak adil, Allah zalim, ini perkataan yang dianggap remeh, tapi ini perkataan yang besar. Ya, perkataan yang sangat agung ini, bukan main-main. Baik jamaah azan ya Allah wa iyyakum ajmain, atau dengan lisannya, dia marah dengan lisannya, atau dengan perbuatannya, dia seperti memecahkan kaca, ya kemudian menampar pipinya, atau misalnya membanting pintu dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwasanya ini bertabrakan dengan kesabaran. Maka Pak, saat orang diuji kemudian sikapnya demikian, dia bukan saja tidak dapat apa-apa, bahkan dia dapat apa? Dapat dosa. Udah diuji Pak, dapat dosa lagi. Udah rugi, dapat dosa. Atau dengan istilah kita apa? Sudah jatuh ketiban tangga. Jadi dia udah jatuh dari tangga Pak, blek, tangkanya aku jatuh, blek. Waduh. Biasanya bilangnya apa? Apes hari ini nih. Ya, kalau jatuh aja ini ya sudah. Udah gitu tangganya aku jatuh lagi. Baik. Adapun kondisi yang kedua para jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, yaitu seorang hamba yang kemudian dia bersabar. Seorang hamba yang dia mampu menjalankan kesabarannya. Walaupun hatinya nggak suka. Perhatikan para jamaah sekalian. Walaupun hatinya nggak suka dengan apa yang menimpanya, selama hatinya tidak ngedumel mengucapkan dengan hatinya perkataan-perkataan yang tidak diridhoi Allah, ataupun dengan lisannya ataupun juga dengan perbuatannya, maka dia masih bersabar. Jadi gini para jemaah, singkatnya sabar itu dia masih merasakan pahit dari musibah yang menimpanya dan merasakan sempitnya dada dari apa yang menimpanya, tapi hatinya, lisannya, perbuatannya tertahan dari apa-apa yang mendatangkan murka Allah. Jelas? Ya para jemaah, dinahan. Makanya ada sebuah definisi para jemaah sekalian. Apa yang dimaksud sabar? Antajra, engkau menelan sesuatu yang pahit, antajra al-mararah biduni apa namanya? Engkau menelan sesuatu yang pahit biduni ta'abbus. Pak, yang paling pahit apa selain dijamu itu, apa yang paling pahit? Hah? Apa Pak? Brutowali. Pahit banget itu ya. Kalau apa ada satu lagi? Bukan. Hah? Empedu, bukan jamu, empedu Pak. Empedu pahit juga Pak ya. Apa lagi? Samboto. Ya, itu dia. Ya. Mungkin orang yang terbiasa biasa Pak, tapi orang yang pertama minum berubah nggak mukanya Pak? Kan gitu Pak ya.
Nah, itu namanya apa Pak? Ta'abus. Namanya apa tadi? Ta'abus. Ta'abus itu diambil dari kata, Bapak Ibu semuanya hafal ayatnya. Apa itu? Surat Abasa. Abasa wa tawalla. Siapa yang abasa di situ? Rasulullah SAW. Ketika didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum yang meminta nasihat dari Nabi, dan Nabi masih disibukkan oleh pembesar-pembesar Quraisy. Nabi berharap pembesar-pembesar Quraisy ini dapat hidayah, padahal Allah nggak akan tetapkan hidayah bagi mereka. Sedangkan ada orang yang jelas-jelas ikhlas, pengen dapat pelajaran, datang kepada Nabi. Nabi malah apa? Berubah wajahnya, bermuka masam, dan watawala, berpaling, ditegur sama Allah. Abasa watawalla. Anja'ahul a'ma. Ketika datang kepadanya seorang yang buta. Itu Pak. Jadi berubah wajahnya. Nah, orang kalau minum yang pahit, berubah nggak wajahnya? Berubah wajahnya secara umum ya, kecuali yang nggak normal. Maksudnya nggak normal umum ya. Nah, maka sabar itu Pak, engkau menelan sesuatu yang pahit tanpa berubah wajahnya. Nah, itu sabar Pak. Jadi hati nggak, walaupun dia nggak suka pahit, suka nggak Pak? Secara umum orang suka pahit nggak Pak? Nggak suka pahit. Yang manis sukanya, yang gurih, kan begitu. Tapi yang pahit nggak? Secara umum ini ya, bukan kita bicara karena untuk berobat, karena indah dan sebagainya. Dia nggak suka, tapi apa? Tapi dia tahan hatinya, dia tahan lisannya, dia tahan sikapnya, tidak berubah. Itu yang dinamakan dengan apa? Subhanallah. Ya, tapi boleh kalau orang dia nggak suka misalnya dengan apa, dia terkena musibah kemudian berubah wajahnya, boleh silakan. Tapi tadi lisannya, sikapnya, hatinya dia tahan dari apa-apa yang mendatangkan murka Allah. Nah, ini tingkatan atau jenis tingkatan yang kedua atau jenis yang kedua ketika seorang ditimpa dengan musibah. Pertama tadi murka, yang kedua apa? Sabar. Yang ketiga, ar-ridho. Masya Allah, kalau kita sampai tingkatan ini udah luar biasa. Ridho dengan takdir Allah. Apa bedanya antara ridho dengan sabar? Bedanya antara ridho dengan sabar, para jamaah sekalian, ridho itu munsyarihan sadruhu. Dadanya terasa tetap lapang sekalipun musibah menimpanya. Jadi tidak ada dia sempit dada, sesak nafas, enggak. Bahkan mungkin wajahnya pun tetap berseri-seri ketika Allah timpakan musibah atau takdir yang tidak sesuai dengan harapannya. Maka dia ridho kepada Allah terhadap takdir Allah dengan keridhoan yang sempurna, seolah-olah Pak, orang ridho itu Pak, seolah-olah tidak ada musibah yang sedang menimpanya. Oh, ini kalau sampai begini Pak, luar biasa Pak. Makanya ini derajat di atas apa? Kesabaran. Misalnya Pak, orang didolimi, dipukul, malah senyum Pak. Makasih Pak ya. Syukron ya. Aneh Pak ya, aneh nggak Pak? Tapi itu orang ridho begitu Pak. Kenapa? Karena dadanya yang lapang, ya, nafasnya yang lega, sehingga dia tetap tersenyum dengan musibah yang sedang menimpanya. Di PHK, dipecat, ya, ridho aja gitu Pak. Ini tingkatan yang ketiga. Yang lebih ajib lagi, lebih tinggi lagi adalah apa? Syukur kepada Allah. Wah, ini jarang orang Pak. Kecuali yang paling utama dan paling terdepan di barisan orang-orang yang bersyukur atas musibah yang Allah timpakan kepada mereka siapa? Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ada misalnya anak muda ya, yang sudah kesana kemari nazar, akhirnya cocok dengan seseorang, taunya ditikung misalnya, dia mengatakan alhamdulillah ya. Ada nggak Pak? Jarang ya. Jarang. Ada cuma jarang ya. Wah, dia sudah berharap, dia sudah persiapkan, ditikung Pak ya. Tahu tikung Pak ya? Nah, ditikung. Walaupun hukum asalnya nggak boleh kalau sudah dilamar, tapi bisa jadi itu terjadi dan memang kenyataannya ada. Atau si akhwat ini lebih cocok dengan laki-laki yang mungkin pernah melamar dia, ternyata dia datang lagi.
Dia sudah terlanjur dilamar misalnya. Maka dia kemudian apa? Dia kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini tingkatan yang paling tinggi. Dan itulah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ada pada derajat ini. Sebagaimana yang diriwayatkan ya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu ketika tertimpa musibah, maka beliau mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Dia tetap memuji Allah, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa seorang itu mampu bersyukur atas musibah yang menimpanya, bukan atas nikmat yang sedang Allah berikan kepadanya? Kenapa? Karena dia mendapatkan pahala yang Allah janjikan di atas musibah yang Allah timpakan. Jadi yang lebih besar terbayang oleh dia adalah pahala yang dijanjikan Allah dibanding musibah kecil yang sedang menimpanya. Mana yang lebih besar, Pak? Pahala Allah atau ujian Allah? Pahala, Pak. Nggak bisa dibandingkan antara ujian Allah di dunia ini yang kecil dibandingkan pahala yang Allah janjikan di balik musibah itu. Maka kemudian dia bisa bersyukur dengan itu. Kita berat untuk ini. Tapi kita bisa berusaha ya, dengan ilmu yang sampai kepada kita mohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa sampai derajat ini. Karena luar biasa, Pak. Sebagaimana perkataan para ulama, nanti kita akan bacakan ya pada waktunya insyaallah, di selang-selang kita kita bahas hadis-hadis dan ayat-ayat tentang sabar. Kita akan membahas perkataan-perkataan ulama berkaitan dengan bab sabar. Ya, di antaranya mereka mengatakan apa? Laulal masaib la khasiran nas. Seandainya Allah enggak kasih musibah sama manusia, maka semua manusia rugi. Ibu yang enggak diuji rugi. Bapak yang enggak diuji rugi. Kenapa? Karena Allah jadikan pahala dari ujian yang Allah timpakan kepada kita. Makanya kalau kita nggak diuji, justru kita harus tanya sama Allah. Bukan minta, Pak ya. Pertanyaan di sini untuk pertanyaan, kenapa saya nggak diuji sama Allah? Jangan-jangan Allah nggak takdirkan kepada saya ada dosa-dosa yang digugurkan dengan sebab musibah itu. Ada derajat yang ditingkatkan dengan musibah yang Allah timpakan itu. Ada pahala yang Allah limpahkan dengan musibah yang Allah ujikan itu. Kan begitu pertanyaan kita. Kenapa yang lain diuji, saya kok nggak diuji? Nggak sakit-sakit, harta semakin tambah, pekerjaan dimudahkan. Kenapa? Karena orang yang paling bertakwa saja diuji sama Allah, betul nggak Pak? Jangan kita terpedaya, oh berarti ini saya lagi takwa-takwanya nih. Amat loh. Saya lagi takwa-takwanya, nggak sakit, omset naik terus, keluarga baik-baik aja, gitu Pak ya. Tetangga semuanya berbuat baik, oh saya takwa sama Allah nih. Jadi ya begini nasib saya. Subhanallah. Orang paling bertakwa paling diuji sama Allah, betul atau tidak? Jadi kalau kita nggak diuji, tanya Pak, ada apa dengan saya? Nggak sakit, ya, baik-baik aja dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan karib kerabatnya, baik-baik saja perusahaannya. Hati-hati, tanyakan. Karena orang-orang bertakwa pasti akan diuji. Silakan dibuka di surat Al-Ankabut itu. Ya, surat Al-Ankabut di ayat-ayat yang awal, orang yang mengatakan beriman, maka mereka pasti diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman wahai Allah, kemudian mereka tidak diuji? Saya bertakwa ya Allah. Ya, ternyata nggak diuji, nggak mungkin, mustahil nggak diuji. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Yubtalal abdu ala qadri dini. Seorang hamba itu akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Berarti semakin iman meningkat, semakin besar ujiannya. Berarti kalau ujian kita masih dikit Pak, itulah kadar iman kita. Bapak Ibu, ujiannya segimana sih? Alhamdulillah masih bisa saya jalani. Ya maksudnya masih ringan lah. Oh berarti kadar imannya itu segitu. Bukan kita minta ya Allah uji saya dengan ujian besar biar iman saya meningkat. Jangan.
Nggak boleh kita mengharapkan mengharapkan musibah, nggak boleh. La yatamanna ahadukum al-maut, kata Nabi. Jangan seorang di antara kalian mengharapkan kematian, musibah, petaka, jangan diharapkan. Tapi ditanyakan, maksudnya dalam tanda kutip muhasabah, ada apa dengan saya? Sehingga Allah nggak uji saya, bukan minta, bukan berharap, bukan. Tapi memang sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah yang Allah gariskan kepada setiap hambanya. Orang yang bertakwa, orang yang semakin meningkat imannya pasti diuji. Baik. Sampai Syekh Utsaimin di sini memberikan sebuah cerita, ya, menukil sebuah cerita, ada seorang wanita yang diuji di jarinya, wallahu alam ya, apakah tersayat, apakah terpotong jarinya. Maka wanita ini malah tersenyum, Pak. Lalu orang bertanya-tanya, kenapa? Kenapa engkau malah bersyukur, malah biasa saja? Maka wanita ini mengatakan, inna hawalata ajriha ansatni mararata sabriha. Karena sesungguhnya manisnya pahala dari sabar melupakanku akan pahitnya kesabaran. Paham maksudnya? Jadi pahitnya ujian yang aku harus bersabar dengannya, itu lupa saya. Rasa sakitnya lupa dengan apa? Dengan manisnya pahala yang Allah janjikan. Makanya bisa sampai derajat apa? Syukur atas musibah yang Allah timpakan kepadanya. Baik, maka lihat, kita masuk di ayat yang pertama. Ayat yang pertama yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi, surah Ali Imran ayat yang ke-200. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Kuatkan, tekankan lagi kesabarannya. Itu mudahnya kita memahaminya begitu. Warabitu, dan ribat, berjaga-jaga. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, pasti kalian beruntung. Maka jamaah azan ya Allah ya kemajmain, dari ayat ini bisa diambil kesimpulan dengan 4 perkara. Ya, dengan 4 perkara. Sabar dari kemaksiatan. Jadi yang pertama, Pak, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, itu maksudnya apa? Sabar dari kemaksiatan. Wasabiru, kata Syekh Utsaimin, wasabiru, maka ini sabar di atas ketaatan. Apa bedanya para jemaah? Perhatikan. Dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Arab, nambah 1 huruf maka maknanya pun bisa bertambah, bisa berubah. Lihat kalimatnya, isbiru, sobiru, nambah berapa huruf? Hah? Kan sobaro, lihat, sobaro, jadi sobiru, berapa berarti? 1, jadi panjang kan? Isbir, sobiru, kan berubah itu. Maka makna yang pertama, ini sabarnya tidak lebih tinggi dibandingkan makna yang kedua. Paham? Makna sabar yang pertama, isbir, dengan sobir, maka lebih tinggi mana derajat sabarnya? Sobir, karena bertambah hurufnya. Sama seperti firman Allah, silakan dicek ya, dibuka. Ketika kita memerintahkan anak-anak kita atau keluarga kita untuk sholat, wastabir alaihi. Ya. Surah Toha ayat ke-132. Surah Toha ayat 132. Lihat kalimatnya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Jadi bukan wasbir tapi apa? Wastabir. Ada tambahan apa? To. Wastabir. Berarti apa? Dalam mengerjakan itu butuh apa? Kesabaran yang perlu ditambahkan di atas kesabaran yang biasa kita kerjakan. Ya, maka kalimat lihat. Wasbiru wasabiru. Sabar yang pertama, sabar menahan diri dari apa yang diharamkan.
Yang kedua, sabar di atas ketaatan. Maka lebih berat mana? Menahan diri dari kemaksiatan atau menahan diri di atas ketaatan? Lebih berat mana? Lebih berat mengerjakan ketaatan. Karena sebetulnya Pak begini Pak, ini walaupun mungkin dalam beberapa jenis maksiat berat kita Pak, mungkin ya, secara umum. Tapi secara umum juga para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, orang Pak, kalau nggak, ini bukan berarti gampang ya, bukan. Orang kalau nggak mau meninggalkan diri dari maksiat, tidur udah selesai Pak. Dia tidur aja, udah nggak maksiat Pak. Tapi orang kalau membuat taat bisa nggak tidur aja? Nggak bisa Pak. Walaupun bisa tidur diniatkan ibadah bisa, tapi dia tidur dari sholat, dia tidur dari puasanya bisa? Nggak bisa. Artinya apa? Ada usaha, upaya untuk dia mengerjakan amalan. Disinilah yang disebut dengan musabarah. Butuh kesabaran lebih untuk mengerjakan ketaatan. Paham ya? Maka jenis 4 ini ada dalam ayat ini. Baik. Kemudian warabitu, ya jenis yang keempat ini lihat. Warabitu murabatoh artinya apa? Yaitu mengiringi kebaikan di atas kebaikan. Mengiringi kebaikan di atas kebaikan yang lain. Maksudnya apa? Istiqomah di atas kebaikan-kebaikan. Wattaqullah, kemudian perintah Allah yang terakhir, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Maka ini mencakup semuanya. Karena takwa itu masuk di dalamnya sabar, musabarah, murabatoh tadi. Jadi kalimat warabitu maksudnya adalah apa? Terus engkau berada di atas kebaikan. Terus iringi kebaikan yang sedang engkau kerjakan dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Itu kalimat para jemaah sekalian. Azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya. Maka para jemaah, lihat kita kembali kepada pembahasan bersabar dari kemaksiatan. Tadi sudah kami singgung sebetulnya bahwa seorang itu tidaklah dikatakan sabar menahan diri dari kemaksiatan ketika akalnya, hatinya tidak terbesit maksiat. Jadi sekarang Pak, saat kita di kajian nih Pak, nggak terpikir maksiat, bukan berarti kita sedang bersabar dari kemaksiatan. Enggak Pak. Dikatakan orang itu sedang bersabar dari kemaksiatan saat apa? Saat dia terpikir akan berbuat maksiat, atau saat jiwanya terdorong untuk melakukan maksiat, kemudian dia menahan diri, maka itu yang disebut dengan sabar dari kemaksiatan. Ya. Jadi nggak mesti orang itu diam kemudian dikatakan apa? Oh, orang ini sabar dari kemaksiatan. Nggak mesti. Karena ini hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah terlintas, terfikir, terdorong untuk melakukan kemaksiatan, kemudian dia menahan dirinya. Baik. Makanya kata Syekh Utsaimin, sabar di atas ketaatan itu lebih berat, lebih agung, lebih utama dibandingkan sabar dari kemaksiatan kan? Karena sabar di atas ketaatan juga butuh perjuangan. Ada rasa berat yang dirasakan jiwa, dirasakan hati, tetapi kita lawan itu, kemudian kita melangkah menuju ketaatan. Maka bersabar di atas ketaatan lebih afdol dibandingkan bersabar di atas atau bersabar dari kemaksiatan. Makanya kalimatnya dengan kalimat wasabiru, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian para jamaah azan ya Allah wa yakum ajmain, berkaitan dengan ayat ini juga kalimat warabitu. Ya, kalimat warabitu di dalam surat Ali Imran ini apa diterjemahkannya itu? Apa terjemahannya? Warabitu, dan tetaplah bersiaga, ya. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Ini yang disebut dengan apa? Ribat. Jadi orang kalau berjihad, ada yang ada di posisi perbatasan-perbatasan. Itu mereka disebut apa? Ribat, ahlul ribat, orang yang berjaga di perbatasan. Ya.
Maka kapan seorang itu dia tidak berperang tapi dia ribat? Perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya di antara jalan kebaikan, kata Nabi, isbagul wudu indal makarih, atau isbagul wudu alal makarih, mengerjakan wudu di waktu-waktu yang tidak disukai, dibenci, lagi dingin, lagi malas, ya, maka dia tetap menjaga wudunya, maka saat itu dia mendapatkan salah satu pintu kebaikan. Kemudian apa lagi? Wa kasratul khutha ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Kemudian yang berikutnya wantidharus shalah ba'da shalah, menanti salat setelah salat. Jadi menanti salat berikutnya dari salat yang sebelumnya. Apa kata Nabi? Fadzalikumur ribat. Yang demikian itu disebut dengan ribat. Jadi dia enggak sedang berperang, Pak. Dia nggak sedang berada di perbatasan negeri, tapi karena dia melakukan wudhu di waktu-waktu yang dia benci, kemudian memperbanyak langkah-langkah ke masjid, kemudian juga menanti sholat dari sholat sebelumnya ke sholat berikutnya, maka dia masuk dalam golongan orang yang ribat. Nah, maka maknanya tadi saya sudah sampaikan. Apa itu ribat? Mengiringi kebaikan di atas kebaikan, melakukan kebaikan setelah kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, kemudian perintah takwa yang terakhir, yang keempat, setelah sabar, kemudian musabarah, kemudian murabatoh ribat, kemudian wattaqullah. Nah ini, ya, inti poinnya adalah takwa kepada Allah. Karena murabatoh, karena musabarah, karena sabar, semua tiga jenis ini jenis-jenis yang khusus, tapi perintah umumnya adalah masuk dalam kategori takwa. Semua tiga jenis ini masuk dalam bagian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan didapatkan bagi orang yang bersabar, orang yang bertakwa adalah al-falah. La'allakum tuflihun, al-falah. Kemenangan, keberuntungan. Dan apa yang dimaksud keberuntungan? Dua, Pak. Jadi kalau Allah mengatakan la'allakum tuflihun, itu maksudnya dua. Tidaklah seseorang dikatakan sukses, beruntung, kecuali mendapatkan dua. Apa itu? Mendapatkan apa yang dia harapkan dan dia dijauhkan dari apa yang ditakutkan. Sekarang, Pak, ada orang kaya tapi terancam miskin. Senang nggak, Pak? Bisa nggak bahagia dia? Enggak. Ada orang miskin dijanjikan kaya, senang nggak, Pak? Senang, tapi belum sempurna karena baru dijanjikan. Ya. Tapi jaminannya dua, Pak. Yang pertama dia kaya dan dijamin nggak miskin. Paham, Pak, ya? Dijanjikan surga dan dijanjikan dihindarkan dari api neraka. Itu keberuntungan maksudnya, Pak. Jadi tidaklah keberuntungan itu kecuali dia harus terpenuhi dua. Mendapatkan apa yang diharapkan dan dijauhkan dari apa yang ditakutkan. Yang diharapkan surga, yang ditakutkan neraka. Itu makna dari la'allakum tuflihun. Ya. Jadi itu berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan dunia juga demikian. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia, bagi orang-orang yang bertakwa, apa yang dia inginkan, dan Allah akan hindarkan dari apa yang dia takutkan. Rasa takut, rasa sedih, kekhawatiran dan lain sebagainya. Ya, ini ayat yang pertama berkaitan dengan bab sabar, ya. Baik. Yang berikutnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Allah mengatakan wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'
wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh, ini berapa huruf taukidnya dalam ayat ini? Berapa huruf penegasannya dalam ayat ini, Pak? Ada 2. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, Pak, ilmu nahwu, ada yang disebut dengan harfut taukid. Huruf yang tujuannya untuk menekankan kalimat. Huruf yang tujuannya untuk menekankan kalimat. Sini apa? Walanabluwannakum. Pertama huruf lam yang pendek itu. Walanab. Dan sungguh. Kemudian nun yang ditasdid. Walanabluwannakum. Sungguh berarti 2 kali, Pak. Dan sungguh kami pasti uji kalian. Allah menekankan bahwasanya manusia dengan 2 penekanan. Sungguh pasti kalian akan diuji. Ya, sama seperti ayat di dalam surah At-Takatsur 2 itu, Pak. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan sungguh pasti kalian akan ditanya tentang nikmat. Baik. Allah mengatakan dalam ayat ini dengan 2 penegasan. Berarti apa? Manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya apa? Ujian. Tapi, Pak, sekalipun Allah menekankan dengan 2 huruf taukid, dengan huruf yang maknanya adalah penekanan, tapi di dalam kalimat berikutnya ada kalimat yang merupakan bentuk rahmat dari Allah. Apa itu? Bisyai'in. Bisyai'in. Sungguh kami pasti akan menguji kalian. Bisyai'in. Apa artinya? Dengan sedikit. Ini, Pak, kalau kita renungkan, Pak, ini merupakan rahmat dari Allah. Allah menguji kita, tapi ujian itu sedikit, kata Allah. Bisyai'in. Dengan sedikit. Dengan sekedar. Apa itu? Minal khauf. Rasa takut. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, jiwa. Wa samarat, buah-buahan. Wa basyiris sabirin, bergembiralah bagi orang-orang yang bersabar. Jadi sekali lagi, Pak, dipastikan oleh Allah manusia, kita, kalian akan diuji. Tapi kata Allah sedikit saja. Makanya kalau kita mau jujur, Pak, mana yang lebih banyak, Pak? Nikmat Allah atau ujian dari Allah? Nikmat, Pak. Nikmat yang sering kita kufuri itu kenapa? Karena memang nikmat itu banyak. Makanya sedikit orang-orang yang bersyukur. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini atau di akhir ayat ini dengan kalimat wabasyiris sabirin. Berbahagialah orang-orang yang sabar. Siapa itu? Datang di ayat berikutnya. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jadi ketika seorang itu diuji, ada memang beberapa dalil yang menerangkan ucapan-ucapan apa saja yang harus diucapkan ketika kita dapat musibah. Ada di antaranya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada di antaranya alhamdulillah ala kulli hal. Apa lagi? Apalagi ketika kita diuji, di antara sunnah yang kita dianjurkan untuk membacanya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li, dalam kalimat lainnya wa akhlif li khairan minha. Itu diantaranya. Ketika seorang dapat musibah, maka ada kalimat yang dia ungkapkan, ada doa yang dia ucapkan juga. Maka barang siapa yang mengucapkan demikian atas dasar sabar yang sudah dia perjuangkan, maka bagi mereka apa? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan salawat dari Allah
Mereka mendapatkan rahmat dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang-orang yang bersabar ketika dia menghadapi musibah. Kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, ditinggalkan oleh seseorang, kekurangan buah-buahan, maka orang tersebut dijaminkan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersabar. Kemudian yang berikutnya, apalagi keutamaan sabar? Surat Az-Zumar ayat ke-10. Masya Allah Pak ini Pak. Seandainya tidak ada karunia lain daripada sabar kecuali ayat ini Pak, ini sudah cukup. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini kalimatnya dengan kata innama Pak. Hanya saja orang sabar itu disempurnakan pahala bagi mereka tanpa hitungan, tanpa batas. Jadi Pak, orang sabar Pak, kalau kami jelaskan dengan kalimat sederhana, kalau dia sabar Pak, tidurnya aja dia dapat pahala Pak. Karena Allah nggak kasih batasan kapan dia dapat pahala. Lagi tidur, lagi ngebaso, lagi kuliner, lagi nyuanki, atau nyuanki, beli cuanki. Lagi nyilok, beli cilok. Lagi nyireng, beli cireng. Dan lain-lain Pak. Kalau dia bersabar, ketika dia berbuat musibah, dia tetap makan, dia tetap ngemil, dia tetap istirahat. Maka Allah limpahkan pahala kepada mereka tanpa hitung-hitungan. Jadi apalagi Pak yang mau diharapkan? Kan kita dari taat yang kita perjuangkan Pak, dari maksiat yang berusaha kita tahan, dari sedekah yang kita keluarkan, dari qiyam yang kita berupaya bangun, walaupun kita sedang letih-letihnya, sedang capek-capeknya, kita berharap apa? Pahala. Nah ternyata orang yang dapat musibah dan sabar, pahalanya tanpa batas. Salat Pak ada batasannya, sedekah ada batasannya, zakat ada batasannya, tapi sabar tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya. Internet ada nggak batasannya Pak? Walaupun apa? Unlimited, tapi per bulan itu Pak. Sabar nggak ada bulanan. Kan ada orang unlimited, tapi bulanan atau tahunan. Nggak ada yang, ini kamu internet seumur hidup kamu dapat gratis itu paket data. Nggak ada Pak. Betul nggak Pak? Nggak ada. Tapi sabar Pak, selama kita bersabar, maka pahalanya terus Allah alirkan kepadanya tanpa hitung-hitungan. Nggak tahu 1000, 1 miliar, 1 triliun, Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu berapa pahala yang Allah berikan kepadanya. Baik, jadi ingat ya, di antara faktor penyebab seorang itu bisa mengamalkan, dia tahu keutamaannya. Jadi ketika musibah dia tahu, inilah dan pahala saya tanpa hitung-hitungan dari Allah. Mungkin saya sholat ternyata cuma berapa persen, mungkin saya sedekah ternyata cuma berapa persen. Kenapa? Ada riyanya, ada ininya, ada itunya. Tetapi sabar, ini saatnya saya mendapatkan pahala dari Allah tanpa hitung-hitungan. Ya. Yang berikutnya, surah Asy-Syura ayat 43. Allah mengatakan, "Wala man sabara wa ghafar, inna dzalika lamin azmil umur." Barang siapa yang sabar wa ghafar dan mengampuni, inna dzalika min azmil umur. Ini adalah perkara-perkara yang ditekankan, perkara yang berat. Jadi ya memang sabar itu bukan sesuatu yang ringan. Ya. Sabar bukan sesuatu yang ringan. Makanya saya mengatakan di sini, barang siapa yang sabar atas gangguan karena mengharapkan ridha Allah, bahkan dia memaafkan, kemudian juga memperbaiki hubungan, faqad tahalla bimakarimil akhlaq, maka dia telah menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. La yaqdir 'alaiha illa fuhulur rijal, maka tidak ada orang yang mampu mengerjakan itu Pak, kecuali seseorang yang punya harga diri. Bayangkan Pak, kita tapi kita apa? Bersabar, bahkan memaafkan, bahkan dia berusaha memperbaiki hubungan. Barangkali gini Pak, sederhananya, barangkali ada salah satu dari kerabat kita. Biasanya kita diuji dengan kerabat kita sendiri, gitu. Mengenal sunnah, kemudian apa? Diuji, dicap ini satu-satunya saudara saya sesat nih, satu-satunya ini dia nih. Wahabi, Wahaboy. Sekarang ada bilang apa? Wahbabi. Oh, luar biasa Pak, nggak apa-apa.
Kita sabar, Pak. Kemudian apa? Bahkan nggak apa-apa, dia nggak tahu, dia saya maafkan. Orang biasanya menuduh gitu karena apa? Karena apa? Karena kejahilan, tidak ketahuan. Bahkan tambah lagi Pak, wa aslaha, dia menjaga silaturahimnya. Maka ini tidak bisa yang mengerjakan perkara tersebut kecuali orang-orang yang punya harga yang besar. Kecuali laki atau wanita punya hati Allah dengan istimewa. Memang dia inna dzalika perkara berat. Pahalanya juga besar. Kemudian ayat yang berikutnya, Al-Baqarah 153, Ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi para jemaah, salah satu bentuk kita punya hajat adalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, Pak. Dengan sabar itu kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sholat kita, maksudnya kenapa dengan sholat? Karena dalam sholat kita bisa berdoa. Maka dengan sebab itu Allah akan memberikan pertolongan. Karena Allah yang perintahkan, Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kamu minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Maka sabar yang kita terapkan ini salah satu bentuk tawassul yang akan mendekatkan kita kepada apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, walaupun ayat-ayat yang sangat banyak kata beliau, wal ayatu fil amri bisabr, dan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bersabar, wa bayani fadlihi, dan penjelasan tentang keutamaannya, katsiratun ma'rufah, sangat banyak dan sangat terkenal. Tapi beliau kemudian menutup dengan ayat yang ada di dalam surat Muhammad ayat yang ke-31. Allah mengatakan, wa nabluwannakum hatta na'lamul mujahidina minkum was-sabirin. Jadi hikmah, Pak. Hikmah adanya cobaan, hikmah adanya ujian apa? Hatta na'lamal mujahidina minkum. Sampai kami tahu siapa di antara mereka yang berjuang dan siapa yang bersabar, Pak. Jadi hikmah adanya ujian akan terlihat siapa yang mujahadah bersungguh-sungguh dan siapa yang sabar dan siapa yang tidak. Seandainya nggak ada ujian, nggak ketahuan orang begitu. Betul nggak, Pak? Kalau orang nggak ada ujian, ya semuanya sabar semuanya, Pak. Oh, ini orang-orang sabar. Ya sabar. Kenapa? Nggak diuji sama Allah. Tapi ketika ada ujian, nampaklah orang itu sabar atau tidak. Ketaatan, Allah uji dengan ketaatan, nampak bagi dia orangnya mujahadah sungguh-sungguh atau tidak. Ya, jadi ini hikmah di balik ujian, dan ujian itu terbagi menjadi dua. Ujian kebaikan, ujian keburukan, sebagaimana yang ada di dalam surat An-Nahl kalau tidak salah ya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Surah Al-Anbiya ayat 35. Ini sebagai tambahan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan. Jadi, Pak, bentuk ketaatan cobaan bagi kita. Bentuk maksiat juga cobaan bagi kita. Takdir baik adalah cobaan bagi kita, takdir buruk juga cobaan bagi kita. Siapa di antara kita yang mau berjuang? Siapa di antara kita yang tidak? Siapa di antara kita yang mau bersabar? Siapa di antara kita yang tidak? Baik, ini ayat-ayat yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, mungkin satu lagi ya, kita akan bacakan satu hadis ini saja. Kemudian kita akan beralih ke pertanyaan ya. Barangkali ada yang bertanya bisa disiapkan dari sekarang, yang ingin ditulis melalui kertas. Kalau langsung nanti insya Allah setelah kami bukakan peluang untuk tanya jawab ya. Baik. Yang pertama, hadis dari Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu.
Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Jadi yang benar Bapak Ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat, bukan kebersihan itu bagian dari iman. Itu hadisnya hadis palsu. An-nadhafatu minal iman itu hadis palsu. Yang benar adalah at-tuhuru syatrul iman. Bersuci bagian daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan nanti pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang sering baca alhamdulillah, alhamdulillah, itu ternyata di antara penyebab yang memberatkan timbangan nanti, memenuhi timbangan nanti dalam timbangan kebaikan. Wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina samawati wal ard. Masyaallah, Pak. Ucapan subhanallah alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Jadi kalau orang banyak itu, Pak, kalau misalnya ditakar, Pak, takarannya antara langit dan bumi. Ucapan apa? Subhanallah walhamdulillah. Jadi banyak dalam Islam itu para jamaah perkara yang ringan tapi berat di timbangan. Perkara yang ringan tapi memenuhi timbangan. Di antaranya zikir ini, subhanallah walhamdulillah. Dan ini di antara zikir yang kita baca setelah sholat. Makanya jangan buru-buru dan tanpa dihadirkan hati, Pak. Subhanallah, bla bla bla, Allah. Kelar. Tanpa ada perenungan, tanpa ada penghayatan, jangan, Pak. Dihadirkan hati kalau kita dijanjikan Allah, ini kalau kita ucapkan maka akan memenuhi antara langit dan bumi. Itu, Pak. Selain daripada menggugurkan dosa-dosa. Wa sholatu nurun, salat sebagai cahaya. Wa shadaqatu burhanun, sedekah sebagai bukti. Wa sabru dhiyaun, sabar sebagai pelita. Atau kebalik nih, nur dhiya artinya di situ cahaya juga ya secara umum ya. Nanti kita akan syarahkan apa bedanya antara nur dengan dhiya. Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika. Quran sebagai hujat, sebagai penghujatmu, sebagai atau sesuatu yang akan mencelakakanmu, sebagai pembelamu atau penghujatmu. Kullu nas yaghdu, setiap manusia berlalu ya, menjalani. Faba'u nafsahu, ada orang menjual jiwanya. Famu'tiquha au mubiquha, ada orang yang membebaskannya atau ada orang yang mencelakakannya atau membinasakannya. Hadis riwayat Muslim. Baik, ini mungkin kita tidak syarahkan semuanya karena panjang ya. Satu-satu kita akan bahas berkaitan dengan keutamaan apa yang dimaksud dengan sholat adalah cahaya, sedekah sebagai bukti dan lain sebagainya. Ya, kita akan sedikit sampaikan berkaitan dengan siapa beliau, Abu Malik Harits bin Asim al-Asy'ari. Karena ada yang namanya Harits bin Harits al-Asy'ari, ada yang namanya Abu Malik Harits bin Asim. Bukan Harits bin Harits, tapi Harits bin Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi SAW yang pernah ikut serta perang bersama Nabi SAW. Dan Nabi pernah mengutusnya di utusan-utusan perang bersama dengan para sahabat yang lainnya. Dan beliau salah satu sahabat yang wafatnya disebabkan karena taun. Salah satu sahabat yang wafatnya disebabkan karena apa? Taun. Ya, taun ini, Pak, wabah yang menimpa satu negeri, yang apabila ada orang di negeri tersebut nggak boleh keluar. Dan apabila ada orang yang keluar tahu di negeri tersebut ada taun, nggak boleh masuk. Dan barang siapa yang sabar mengharapkan pahala dari penyakit taun, nanti akan ada hadisnya di dalam bab sabar, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Tapi corona covid bukan taun, ya. Corona covid bukan taun. Karena salah satu tanda taun dia tidak akan masuk kota Madinah. Salah satu tanda taun dia tidak masuk kota Madinah. Baik.
Jadi ini singkat tentang sahabat Abu Malik Harith bin Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan banyak hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan pemilik kitab-kitab sunan yang lainnya. Ya, tidak banyak diceritakan tentang beliau, tapi ini adalah sahabat yang mulia yang ikut berperang bersama Nabi, diutus oleh Nabi dalam utusan-utusan perang dan lain sebagainya. Baik, ini barangkali para jamaah yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti di hadis yang pertama, ya, dengan berikut penjelasannya, kemudian dengan hadis-hadis yang berikutnya. Nanti ada hadis yang cukup panjang juga yang mungkin kita akan persingkat dengan rangkuman pembahasan yang ada di dalamnya, insyaallah. Hadis tentang bab kesabaran ini cukup banyak juga, ya. Wah, banyak banget ini malah, ya. Cukup tebal juga. Dan kalau kita tahu tebal berarti apa? Harus sabar juga, Pak. Ya, kita bahas sabar berarti harus sabar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang pertama saya mengenal fulan sebagai orang yang baik dan taat, tapi cobaan sering banget diterima sampai ada saudara bilang kalau itu azab. Pertanyaan, bagaimana membedakan kalau cobaan itu berupa cobaan atau azab dari Allah? Baik. Jawabannya para jamaah sekalian, kalau cobaan itu sifatnya umum dan merata juga memakan banyak korban, maka cobaan itu sifatnya adalah azab. Seperti apa contohnya? Gempa bumi, longsor, banjir, tsunami, dan lain sebagainya, itu adalah azab. Karena Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rum, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan disebabkan karena tangan-tangan dosa-dosa manusia. Ya, jadi Allah timpakan itu karena sebab apa? Dosa. Berarti kalau dosa dimurkai, diazab. Tapi kalau menimpa personal tergantung orangnya. Menimpa personal tergantung orang. Jadi sekalipun ada korban, ya ini memakan banyak korban, tapi beda antara status korban satu dengan korban yang berikutnya. Bagi orang soleh maka itu ujian. Bagi orang yang sedang bermaksiat maka itu azab. Jadi seseorang itu bisa membayangkan, bisa menilai dirinya sedang diuji sama Allah itu sebagai petaka atau sebagai ujian. Kalau seseorang itu dalam keadaan baik, soleh, ya bukan berarti kita pede, bukan. Tapi sholat sedang kita jaga, sedang imannya sedang baik-baik saja, majelis ilmu sedang dia banyak hadiri. Kemudian diuji, kemudian ada musibah menimpanya, maka berbaik sangka itu adalah ujian, bukan adab. Tapi kalau sedang futur, sedang maksiat, sholat nggak dilakukan, ditimpa musibah, maka itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya, bisa dibedakan. Nah, adapun untuk menilai orang, Allahu a'lam, nggak boleh kita pastikan. Jangan, ini orangnya diazab nih orang nih. Enggak, ya, nggak mesti, Pak. Ternyata kita yang dikasih harta, ternyata harta itu ada bagi kita. Ternyata kita yang dikasih anak istri, ternyata itu menjadi petaka bagi kita. Paham para jemaah? Maka jangan karena kita melihat diri kita baik-baik saja, seolah Allah sudah sedang kasih karunia kepada kita. Dan orang yang sedang diuji, seolah Allah sedang berikan petaka kepada dia. Jangan. Ya demikian cara menilainya. Tapi para jemaah sekalian, bisa jadi, ini pernah saya bahas ya, karena saya kumpulkan dari beberapa ceramah para masyayikh, para ulama. Bisa jadi orang yang tadinya diazab tapi menghantarkan dia kepada tobat. Bisa jadi orang yang tadinya bentuknya ujian dari ketaatannya tapi menghantarkan dia kepada lemahnya iman, bahkan maksiat. Jadi bagaimana
Ujung-ujungnya adalah apa yang terjadi pada akhirnya, bukan pada awalnya. Contohnya begini Pak, ada orang taat diuji sama Allah karena keimanannya, diuji sama Allah, tapi dia kemudian nggak bersabar, maka kemudian dia mendapatkan petaka. Ada orang maksiat, diazab sama Allah, diuji sama Allah, bentuknya adab, murka Allah, tapi kemudian dia disadarkan oleh Allah bertobat. Mana yang lebih baik Pak? Orang taat yang diuji, orang maksiat yang diadab? Orang maksiat yang diadab, yang menghantarkan dia kepada taubat. Makanya Al-Imam Abu Hatim, kalau nggak salah ya, beliau mengatakan kullu bala'in yuqarribuka ilallah fahuwa ni'mah. Setiap ujian yang kemudian pada ujungnya menghantarkan engkau kepada mendekatkan dirimu kepada Allah, maka hakikatnya ujian tersebut adalah nikmat. Wa kullu ni'matin tub'iduka 'anillah fahiya baliyah. Tetapi sebaliknya, setiap nikmat yang Allah ujikan kepadamu tapi menghantarkan engkau kepada jauh dari Allah, maka itulah ujian. Itulah petaka. Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, saya sering dengar ada orang ditimpa musibah dan dia berucap, "Ya Allah, dosaku apa? Ya Allah, dosaku apa? Kau dapat cobaan seperti ini." Apakah ucapan ini dosa apa enggak? Ya, ini saya pernah menyinggung kalimat ini. Ketika kita diuji kemudian bertanya, "Ya Allah, dosa saya apa?" Ini orang kepedean. Ini orang apa? Kepedean. Yang kedua, ini orang kurang tahu diri. Kalau kami nggak kasar, nggak tahu diri, ya sudahlah, kurang tahu diri. Kenapa? Dia nggak perlu tanya dosa saya apa. Dosanya banyak. Masih nanya lagi dosanya apa. Ya Allah, dosa saya apa sih? Kenapa diuji begini? Banyak dosanya. Kalau seandainya Allah ingin menguji dia, Pak, udah mati dia, bukan sekadar dihilangkan hartanya, dihilangkan keluarganya, Pak, tapi dia dibenamkan ke dalam bumi, Pak. Kalau seandainya Allah melakukan sesuai dengan keadilannya, orang baik dikasih nikmat, orang buruk dikasih adab, tapi Allah masih kasih rahmat dengan bentuk apa? Allah masih uji dengan ujian yang sedikit, tapi Allah masih kesempatan dia berpikir mau nggak dia bertobat. Jadi ini perkataan yang salah. Ya Allah, dosa saya apa? Tapi kalau dalam rangka muhasabah, ini ujian ini nih kaitannya dengan dosa saya yang mana nih? Silahkan. Untuk apa? Muhasabah. Tapi kalau dosa saya apa, perasa saya nggak melakukan dosa, nggak tahu diri nih orang. Ini orang nggak tahu diri. Bukan kurang tahu diri lagi, tapi apa? Nggak tahu diri. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bagaimana menjaga keistiqomahan diri agar selalu sabar dalam berperan sebagai istri dan ibu? Nah, ini berarti yang nanya akhwat ya. Yang terkadang ketika lelah menjalani rutinitas menjadi kurang sabar atau lebih mudah marah. Ya baik. Seorang istri, seorang wanita yang statusnya istri atau ibu bagi anak-anaknya, maka harus dia bekali dengan ilmu. Ya, karena ilmulah yang akan menghantarkan dia bisa lebih sabar. Karena ilmulah yang bisa menghantarkan dia menjadi sebab dia untuk kemudian menahan diri dari amarah. Kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu keutamaan dari apa yang dijalankannya, ya kayaknya semua orang, Pak, pengennya apa? Nikah enak, cerai, pisah, udah gitu, Pak. Tapi dia harus bersabar menjadi seorang istri yang sholihah. Dia harus bersabar menjadi seorang pendidik bagi anak-anaknya, seorang murabbiyah bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena dia tahu di balik itu ada pahala yang sangat berlimpah yang Allah janjikan kepadanya. Di antaranya apa, Pak? Wanita itu enak, Pak. Dalam tanda kutip, ya, Pak. Dalam satu sisi wanita itu enak, Pak. Tinggal mengerjakan 4 amalan maka dijamin surga, bebas, surga mana saja dibukakan untuknya. Silahkan. Oh, Masya Allah. Ala ra'sik, silahkan. Itu apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita menjaga salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dia memelihara bulan puasa di bulan puasa Ramadan.
Kemudian apa? Wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya. Yang terakhir yang paling berat nih Pak. Karena ada orang wanita yang ahli puasa, ahli sholat, menjaga kehormatan, tapi enggak hormat sama suaminya. Nah ini yang paling berat Pak. Wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya. Maka apa? Qilalaha, akan dikatakan kepadanya, udkhuli al-jannah min ayyi babin syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Ya, itu keutamaan seorang istri. Ya, maka dengan ilmu, ya bagaimana seorang itu ingin terjaga istiqomah dalam sabar, dia tahu. Dia seorang istri harus bersabar menghadapi suaminya, menghadapi anak-anaknya. Kemudian ihtisab, dia mengharapkan pahala di balik apa yang diamalkan itu. Mungkin ini kalau dihitung-hitung, saya nyuci, saya nyetrika, ini kalau saya digaji mungkin udah 20 juta nih sebagai seorang istri. Tapi dikasih suami cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kalau dihitung-hitung nih saya kerja nih puluhan juta nih, kan begitu ya? Betul nggak? Kan begitu. Tapi bukan itu yang dicari. Pahala Allah yang jauh lebih berharga dibandingkan nominal rupiah, dibandingkan uang yang diharapkan. Ya, surga Allah bagi para wanita salihah yang menjadi istri yang taat pada suaminya, dan dia seorang ibu pendidik yang baik bagi anak-anaknya. Semoga yang bertanya dan para akhwat yang lainnya, Allah mudahkan istiqomah di atas kesabaran. Allah jadikan istri yang salihah yang taat pada suaminya. Allah jadikan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Seringnya dalam situasi orang tua ingin bersama saya, sehingga istri atau anak tidak diprioritaskan. Bagaimana bersabar kepada orang tua dan istri yang ngambek tersebut? Oh, ini diuji ya. Orang tua pengen dekat anaknya sehingga anak istrinya nggak jadi prioritas. Baik, ada sebuah video yang baru saya lihat, kemudian saya share di grup ya, di satu grup Multaqoduat Indonesia namanya, para asatid di sana. Karena saya share di sana untuk apa? Untuk didiskusikan. Ada mungkin konten kreator ya, istrinya bercadar. Istrinya bercadar, kemudian membuat satu pertanyaan di judul video tersebut, mana yang lebih diprioritaskan, ibu atau istri? Maka dengan sangat mudahnya laki-laki tersebut ditanya oleh istri yang dipajang di video tersebut, walaupun bercadar, nggak boleh ya. Wanita bercadar, sekalipun bercadar, nggak boleh majang fotonya di media sosial. Nggak boleh bikin-bikin vlog, video, nggak boleh. Udah, wanita itu tertutup. Kalau di dunia nyata kelihatan ya gimana lagi ya. Tapi kalau di dunia maya, itu bisa diedit, bisa dinikmati, bisa di screenshot, bisa disimpan dan lain sebagainya. Fitnahnya luar biasa dunia maya ini. Maka dia mengatakan, ya dia jawab karena istri yang nanya, kemudian dijawab oleh suaminya. Jadi kalau laki-laki sudah menikah itu, yang lebih dia prioritaskan adalah istrinya dibandingkan ibunya sendiri. Subhanallah, saya kaget pada dengar itu. Dari mana dalilnya? Maka saya katakan begini Pak, kalau dalam hal nafkah betul, istri dan anaknya lebih prioritas daripada yang lainnya, termasuk orang tuanya. Kalau dalam masalah apa? Nafkah, karena istri dan anak sudah menjadi tanggungan kewajiban dia. Apalagi orang tuanya mampu, nggak wajib dinafkahi, tapi paling apa? Kasih hadiah ya. Kecuali kalau orang tuanya susah, kalau kita bisa menjamak antara, menggabungkan antara membantu menafkahi istri dan anak kemudian orang tuanya, ini afdol. Tapi yang diutamakan siapa? Anak dan istri. Tapi kalau perhatian, prioritas bakti kebaikan siapa? Nabi ditanya sama seorang laki-laki, man ahakun nas, siapa manusia yang paling berhak aku buat baik kepadanya? Ummuka. Tanya lagi siapa? Ummuka. Tanya lagi siapa? Ummuka. Kemudian abuka, ibu, bapakmu. Begitu. Jadi kalau prioritas kebaikan adalah orang tua. Makanya laki-laki yang menikah harus tahu ini Pak. Laki-laki yang punya orang tua, sekalipun sudah punya istri dan anak,
ketaatan dia kepada orang tuanya tidak gugur dengan dia punya istri dan anak. Kecuali istri berubah, dia tetap taat kepada orang tua, tapi prioritas pertamanya berubah kepada siapa? Suaminya. Tapi kalau suami enggak. Jelas ya? Maka di sini ikhwan di sini yang bertanya, bapaknya yang bertanya, maka dia harus pandai-pandai bagaimana dia bisa taat tetap kepada orang tuanya dan dia tetap punya prioritas kepada siapa? Punya prioritas kepada anak istrinya, gitu ya. Jadi bisa terpenuhi lah. Adapun ngambek-ngambeknya itu biasalah dalam kehidupan dunia ya. Enggak begini juga ngambeknya ada pasti. Ngambek kurang duit, ngambek enggak belanja, ngambek enggak diajak ke jalan-jalan, pasti ada, ya. Pasti di kehidupan rumah tangga itu ngambek pasti ada itu ya. Baik. Bagaimana bersabar menghadapi fitnah wanita walau sudah memiliki istri? Karena ketika bekerja kadang ketemu klien wanita yang tidak berhijab ataupun saat di perjalanan misal di kereta dan sebagainya. Jazakumullah khairan wa iyyakum. Ya, bagi laki-laki, bagi kita semuanya para ikhwan, bagi saya, bagi kita semuanya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa," atau kama qala. Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya, yang lebih mengerikan, yang lebih besar untuk kaum lelaki melebihi fitnah wanita. Ya memang demikian para jamaah. Maka di antara cara menghindarinya sebagaimana sabda Nabi, walaupun ini berat, Pak. Jawabannya berat karena berat prakteknya. Yaitu apa? Ghadul basar. Ya, menundukkan pandangan. Atau dengan kita sekarang Pak, kadang nunduk juga kelihatan bawahnya, pahanya kelihatan ya. Berarti apa? Sarful basar, memalingkan pandangan. Ada orang yang nunduk pandangan di kereta tapi nunduknya ke HP. Di HP juga sama kelihatan. Itu ghadul basar juga Ustaz saya, Ustaz. Tapi di online di HP. Ya salah juga. Maka kita palingkan dengan kita geser ke tontonan lain, dengan kita palingkan kalau dia kelihatan di hadapan kita. Itu di antaranya. Dan harus banyak memohon kepada Allah, Pak. Memohon kepada Allah agar terhindar dari fitnah wanita. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, ini menjadi pertanyaan penutup ya. Semoga Allah rahmati penulis, ustaz, keluarga dan seluruh muslimin. Amin ya rabbal alamin. Qadarullah, saya dan ibu saya hubungannya sedang buruk karena kesalahan saya saat menasihati ibu saya. Mungkin karena penyampaian saya yang kurang tepat. Ibu saya Ibu saya nikah cerai dan sekarang malah berpacaran diam-diam dengan laki-laki. Akibat perselisihan itu, ibu saya malah menghina syariat. Apa yang harus saya lakukan menyikapi permasalahan dengan ibu saya ini? Ya, baik. Kalau di sini pernyataannya mungkin karena penyampaian saya kurang tepat. Ya, kalau sudah terlanjur qadarullah, dia sudah menasihati. Kalau pertanyaannya bagaimana cara menasihati, mungkin saya lebih mudah menjawabnya. Tapi kalau ini apa? Nasi sudah terlanjur jadi apa? Hah? Jadi bubur. Nasi sudah terlanjur jadi bubur. Pertanyaan dari saya, Pak. Ini kalimat maksudnya negatif atau positif? Nasi sudah terlanjur jadi bubur. Ini kalimat istilah maksudnya negatif atau positif? Biasanya positif atau negatif? Negatif. Tapi ternyata bisa positif. Kalau mindset kita merubahnya positif, Pak. Mana Pak yang lebih mahal, Bapak Ibu? Mana yang lebih mahal? Nasi seporsi di warteg dengan bubur spesial. Hah? Bubur, Pak. Nasi berapa sih, Pak? Goceng, Pak. 5.000. Di Padang yang mahal 10.000, Pak. Segini, Pak. Ngeselin, Pak ya. Kita pengen kenyang dikasih nasi segini 10.000 lagi, Pak, hitungannya. Benar gak, Pak? Restoran mahal kan begitu. Makanya kalau saya mendingan bungkus lauknya, enak lauk, bawa ke rumah.
bebas tuh saboboko sama jikom bebas tuh. Nah, nggak dihitung gitu. Mana yang lebih baik? Yaitu bubur spesial. Jadi saya nasihatkan bagi ikhwah yang bertanya ini dan untuk kita semuanya, nasi yang sudah terlanjur jadi bubur ini, jadikan buburnya bubur spesial. Kasih bumbu, kasih mericanya, kasih seledrinya, kasih kacang, kasih bawang gorengnya, kasih kerupuknya, kasih empingnya, ya, kasih tusuk satenya, ada ususnya, ada lambungnya, semuanya. Ada kepala ayamnya, masukin aja semuanya Pak. Spesial sudah. Biasanya spesial tuh isinya apa sih Pak? Itu aja kan ya? Itu aja. Kasih bumbu kuning yang enak itu. Jadinya nasi yang sudah terlanjur jadi bubur tapi buburnya spesial. Nah ini kan sudah terlanjur. Maka biiznillah berdoa sama Allah agar hati ibu karena Allah muqallibal qulub dibukakan hatinya. Berdoa sama Allah. Karena terkadang kita mengandalkan cara menasehati. Karena di sini lihat, mungkin cara saya yang salah atau kurang tepat dalam menasehati. Dia lupa hati ibunya ada dalam genggaman Allah. Doa sama Allah, Allah mahdi umi. Ya Allah berikan hidayah kepada ibuku. Doa dalam sujudnya sebanyak-banyaknya. Bangun malam, adukan ini sama Allah. Sekarang mengadu sama Ustadz, nanti ngadu sama Allah. Allah yang punya hatinya. Maka dan juga Allah yang memegang ubun-ubun ibunya. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian perbaiki hubungan dengan akhlak kita yang semakin baik. Minta maaf. Bu, maaf saya kemarin begini-begini. Gitu. Ya, secara umum hidayah ada tangan Allah, maka kita banyak berharap sama Allah, kemudian perbaiki hubungan dengan semakin baik akhlak kita. Dan diantaranya adalah banyak kasih hadiah. Ya, ini anak ini biasanya kalau punya retak hubungan dengan orang tuanya, ya kirim uang. Ustaz saya sudah rutin kirim uangnya, tambah lagi, dia double. Biasa ngasih juta, kasih 5 juta. Oh tiba-tiba ketawa tuh ibunya. Dan tanya ngambak langsung, wah ngakak dia. Insyaallah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jamaah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dari jawaban-jawaban yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan apa-apa yang kurang nanti bisa disempurnakan oleh ustaz-ustaz yang lebih berkompeten dan mendalam ilmunya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.